Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Syafa'ah. Saya mengajar di MI Matlaul Anwar Campaka, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 bidang studi akidah akhlak di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5242111739. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Matlaul Anwar Campaka. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Silakan kepada Ketua Kelas Agnia untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agnia, silahkan. Anak-anak, silahkan rapihkan dulu tempat duduknya. Kemudian jilbab yang belum rapi, baju anak laki-laki yang belum rapi dirapihkan. Ya, biar kita belajarnya dalam keadaan bersih dan rapi. Ya. Nah, selanjutnya Ibu absen ya. Antri Yahya, Hadirah. Siva Aprilia, Hadirah. Agnia Afifatul Rahayu. Hadirah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar rasa cinta kita kepada tanah air lebih kuat lagi. Silahkan kalian berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu Ibu akan mengulas pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang apa? Tahlil adalah kalimat tauhid. Tentang tahlil adalah kalimat tauhid. Nah, apa itu kalimat tauhid? Apa? Mengesahkan Allah. Pertama, kalau satu jarimu hilang, nih perhatikan Ibu. Kalau satu jarimu hilang, apa jari yang lain bisa gantiin persis dengan jari yang hilang itu? Bisa nggak? Tidak bisa. Nah, itulah jadi tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, agar semangat belajar kita semakin tinggi, ayo kita semua berdiri. Ya, semuanya berdiri ya. Mana semangatmu? Ini semangatku, Semangat satu, semangat dua, semangat tiga. semangat, ya semangat kita
Dol Syamil dan Dodi Wong sebelumnya gak pakai kekuatan Dewa Bulan tuh, Dok. Tapi tuh, itu kan bukan gol penentu kemenangan. Pokoknya aku gak percaya. Kamu memang keras kepala kok. Kamu tuh yang kebanyakan nonton film. Loh, kok jadi ribut begini? Nih, minum dulu deh, biar adem dan segar. Tadi, kenapa kalian ribut? Gini kan Nadia, tadi Dodo bilang kita menang karena kekuatan Dewa Bulan. Benar, Dok. Iya kok. Nah, sekarang dengarkan ya. Kemenangan yang kalian dapatkan tadi adalah semata-mata karena pertolongan Allah, bukan pertolongan atau kekuatan siapapun, termasuk Dewa Bulan. Ini adalah keyakinan yang prinsip bagi kita sebagai muslim. Kalau kita meyakini ada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau musibah, maka itu termasuk perbuatan syirik. Oke anak-anak, itulah tadi video yang sudah kalian saksikan. Sekarang silahkan buka buku kalian masing-masing. Buka bukunya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, apa yang bisa kalian ambil atau kalian pelajari dari video tersebut? Silakan kalian tulis, nanti kumpulkan ya. Nah, selanjutnya kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ya. Silakan kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu yang soleh dan solehah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Samad. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Jadi anak-anak, Asmaul Husna itu adalah nama yang indah dan baik yang ada pada sifat Allah yang berjumlah 99. Kemudian Asmaul Husna Al-Wahid. Apa itu Al-Wahid? Al-Wahid adalah Allah Maha Tunggal, artinya Allah hanya satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengannya. Allah Maha Kuasa menciptakan segalanya. Anak-anak, Allah Maha Tunggal itu adalah Allah hanya satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, karena Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Allah tidak beranak, Allah tidak dilahirkan, dan Allah tidak melahirkan. Jadi Allah itu tidak beranak dan bukan anak siapa. Yang ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang sama dengan Allah, karena hanya Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada tandingannya. Allah juga Maha Kuasa menciptakan segala-galanya, termasuk Allah yang Maha menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kemudian Asmaul Husna Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad yang artinya Esa atau Tunggal. Allah Al-Ahad berarti Allah Maha Esa. Artinya bahwa tidak ada Tuhan yang sesembahan yang pantas disembah selain Allah. Jadi anak-anak, Al-Ahad itu Allah Maha Tunggal, tidak ada tandingannya. Allah hanya Dia, hanya Allah yang pantas untuk disembah. Kemudian apa itu perbedaan Al-Wahid dan Al-Ahad? Al-Wahid adalah Allah memiliki makna secara zat, Esa secara zat, ya. Jadi Al-Wahid itu perbedaannya, Allah memiliki makna Esa secara zat, tidak ada hal yang lain yang bisa menambahnya, tidak berdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Jadi
Allah itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Kemudian Al-Ahad. Al-Ahad memiliki makna esa secara makna. Artinya tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah. Allah tidak pernah dan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk apapun, termasuk manusia atau yang lainnya. Kemudian persamaan Al-Wahid dan Al-Ahad. Nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad adalah sama-sama menunjukkan keesaannya. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat mulia, agung, besar, dan bagus. Anak-anak, selanjutnya adalah As-Somad. Apa itu As-Somad? As-Somad adalah memiliki arti yang maha sempurna, bergantung padanya segala sesuatu, penguasa yang maha sempurna, dan tergantung segala sesuatu kepadanya. Jadi As-Somad adalah Allah maha menolong, Allah maha bergantung. Manusia tempatnya meminta dan memohon hanya kepada Allah, yaitu Allah As-Somad. Dalam setiap kesulitan, kesusahan, hanya Allah lah satu-satunya tempat meminta. Anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa melaksanakan atau mengamalkan Asmaul Husna Al-Wahid, Al-Ahad dan As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video pembelajaran yang sudah kalian tonton ya, sudah kalian saksikan. Nah, video pembelajaran tadi menjelaskan tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna apa? Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Al-Wahid itu apa tadi? Al-Wahid itu adalah Allah Maha Tunggal. Artinya Allah hanya satu. Kemudian Al-Ahad. Nah, Al-Ahad artinya esa atau tunggal. Allah Al-Ahad berarti Allah Maha Esa. Artinya bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas disembah selain Allah. Kemudian tadi As-Somad. As-Somad adalah memiliki arti yang maha sempurna, bergantung segala sesuatu kepada Allah yang maha sempurna ya, dan tempat meminta pertolongan. Oke, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok Agnia Afifatul Rahayu. Kemudian kelompok kedua, Tantri Yahya. Kelompok ketiga, Desi Natasya. Kemudian Atika, milis nama kelompoknya. Udah bu. Oke anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang silakan presentasikan hasil tugas kelompoknya masing-masing. Ibu panggil dulu ya. Kelompok pertama silakan kelompok Agnia maju ke depan. Silakan, yang lain dengarkan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Al-Wahid, Allah itu Esa, artinya Allah itu hanya satu, tidak ada tandingannya. Allah tidak beranak ataupun tidak diperanakan. Al-Ahad, Allah itu satu, tidak ada yang pantas untuk disembah selain Allah. As-Somad, Allah tempat bergantung, yang artinya Allah tempat meminta pertolongan. Oke, mengerti? Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian memperhatikan, mendengar pembelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Kemudian tadi sudah mendengarkan presentasi tiap kelompok. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya?
Siapa? Elsa. Apa hukumnya menduakan Allah? Apa hukumnya menduakan Allah? Hukumnya menduakan Allah itu dosa yang sangat besar. Karena tadi dijelaskan bahwa Allah itu Allah itu satu. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Kalau menduakan Allah berarti selingkuh dong. Dari selingkuhnya dengan siapa? Dengan dukun tadi ya. Kemudian dengan pepohonan. Dengan apa lagi? Menyembah patung. Hukumnya dosa besar. Allah itu tidak boleh disamakan dengan siapapun. Baiklah anak-anak. Alhamdulillah. Materi kita pada hari ini tentang apa? Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad sudah selesai. Nah, sekarang Ibu bertanya ya, apakah kalian sudah paham dengan materi tadi? Sudah mengerti tentang Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad? Sudah mengerti? Sudah paham? Sudah tak? Sudah bisa membedakan antara Al-Wahid dan Al-Ahad ya. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya nih, bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian menyenangkan? Apakah tidak menyenangkan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Tantri, apa yang membuat Tantri senang dengan pembelajaran hari ini? Karena bisa nonton video. Ya, terus apa lagi? Karena apa lagi? Karena apa kakak? Karena bisa nambah wawasan. Karena bisa menambah wawasan. Ada lagi? Karena apa? Zidan senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Karena apa senangnya? Karena bisa nonton. Karena bisa nonton lewat apa namanya? Infokus seperti itu ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Kemudian Ibu simpulkan ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahwa Asmaul Husna itu ada 90. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah dan baik dari Allah, sifat-sifat Allah. Di Asmaul Husna kali ini yaitu tentang Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Al-Wahid adalah Allah Maha Tunggal atau Maha Esa. Ya, Al-Ahad adalah Allah yang Maha Esa. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian tempat bergantungnya manusia, tempat bergantungnya hamba Allah adalah Allah, bukan kepada selain Allah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita tidak boleh menduakan Allah. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lain. Allah tidak pernah tidak pernah ada dua, tidak pernah ada tiga, karena Allah hanya satu. Ya, paham? Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Sampai bertemu kembali di pelajaran berikutnya ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillah.